Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di A4 Otomotif. Bukan mobil ini yang akan kita bahas, tapi berkaitan dengan mobil ini atau tentang mobil ini. Dimana ini adalah edisi facelift terakhir Mitsubishi Xpander Cross yang selama ini sudah dipasarkan dan udah banyak unitnya di dealer. Di tahun 2022 ini kalau nggak salah awal tahun kemarin ada facelift pembaruannya. Di bagian depannya grillnya berubah jadi warna hitam, terus interiornya berubah banyak. Nah, kali ini yang akan kita informasikan adalah perubahan terbaru daripada Mitsubishi Xpander Cross yang informasinya akan diperkenalkan di bulan ini di Gias, informasinya seperti itu. Dan unit terbaru daripada Mitsubishi Xpander Cross 2022 ke 2023 itu sudah dipublish sedikit gambarannya di Instagram Mitsubishi Motors Indonesia. Seperti ini gambarannya. Nah, dari video tadi kita meng-capture beberapa gambar termasuk di gambar yang ada di layar kita kali ini. Sepertinya akan ada perubahan juga pada head unitnya. Dimana head unitnya kalau kita tahu udah touchscreen, tapi ini kelihatannya di video itu atau di video tadi kelihatannya menjadi lebih besar. Tapi beberapa menunya seperti yang kita lihat ada kamera 360, ada home, lalu kemudian ada music, pengaturan, voice, lalu kemudian volume itu ada pengaturan di situ di tombol. Sebenarnya bukan tombol fisik karena dia touchscreen semua. Di tombol-tombol touchscreennya itu ada kisi-kisi AC-nya kurang lebih masih sama. Lalu kemudian AC-nya kurang lebih juga masih sama. Dia tidak berubah jadi dual zone, tetap dengan tombol fisik yang ada di bagian kiri dan kanannya, yang itu akan sangat memudahkan kita pada saat mengemudikan mobil ini. Lalu kemudian kita pengen mengatur AC sesuai dengan yang kita butuhkan, tentu sangat dimudahkan dengan tombol fisik ini. Dan ya mungkin orang bilang kelihatan jadul, nggak touchscreen, tapi secara fungsi ini jauh lebih useful ketimbang yang touchscreen tapi susah nyarinya sambil kita menghadap ke jalan atau memandang ke jalan gitu maksudnya. Untuk transmisinya dan bagian tengahnya masih kurang lebih sama, menggunakan transmisi otomatis, sepertinya masih CVT karena kan CVT adalah transmisi otomatis yang dianggap paling terupdate lah intinya, yang lebih irit tapi nggak boros gitu, lebih irit dan lebih smooth maksudnya. Dan kalau kita lihat di bagian tengahnya untuk parking brake-nya masih menggunakan electric parking brake, lalu kemudian ada auto hold-nya juga, dan konsol tengahnya ini kurang lebih masih sama dengan Mitsubishi Xpander Cross dan bahkan Mitsubishi Xpander sebelumnya, yang memang menurut saya desain konsol tengah daripada Mitsubishi Xpander dan Xpander Cross itu futuristis, kelihatan keren, kelihatan kayak kokpit pesawat, jadi enak aja pada saat misalkan kita di dalam. Lalu kemudian yang sedikit berubah, bukan sedikit, banyak berubah adalah setirnya. Waduh, ini sepertinya pakai setirnya Pajero Sport. Jadi dengan setir seperti ini atau kemudi seperti ini, feel mengemudi antara Mitsubishi Xpander dengan Mitsubishi Xpander Cross akan jauh berbeda. Rasa mengemudi Mitsubishi Xpander, kita tahu bahwa salah satu yang diimprove kemarin di facelift adalah suspensi Mitsubishi Xpander dan Xpander Cross yang nggak limbung karena mengadopsi teknologi suspensi dari Pajero Sport. Jadi kalau udah suspensinya Pajero Sport, setirnya berasa Pajero Sport juga, maka si Xpander Cross ini akan benar-benar menjadi the baby atau adeknya Pajero Sport, bukan Xpander yang di versi besarkan atau di versi di versi SUV kan, tapi ini benar-benar akan berasa SUV ala Pajero Sport, bos. Menurut saya seperti itu. Banyak yang selama ini beli Mitsubishi Xpander atau Xpander Cross yang di-improve atau di-convert untuk setirnya dari setir lama ke setir yang seperti ini. Ada beberapa, bahkan untuk yang Pajero lama juga ada yang convert setirnya pakai setir Pajero Sport, dan memang kelihatan lebih kokoh, lebih besar, dan lebih enak untuk digenggam setir daripada Mitsubishi Pajero Sport. Dan kalau kita lihat di sebelah kanan ada cruise control pastinya, karena kita tahu bahwa Mitsubishi Xpander Cross untuk yang varian automatic semua udah dilengkapi dengan cruise control. Jadi bisa mengemudi sambil main joystick aja, nggak perlu nginjek gas apa nginjek rem gitu kan. Lalu kemudian kalau kita lihat di sini nggak ada
nggak ada lock untuk kecepatan mobil yang ada di depan, sepertinya masih belum adaptive cruise control, dan nggak tahu ini apakah untuk varian yang varian ultimate atau premium package nantinya yang dapat setir kayak gini. Tapi harusnya sih semua varian Xpander Cross dapat improvement dari bagian setirnya. Keren gak bos? Duh, ini gemuk banget di sini, enak banget pas ya digenggam, dan ya feel-nya Pajero Sport banget. Nah, terus selanjutnya mobil ini juga bakal support buat wireless charging. Jadi yang selama ini aduh apa sih, masa kalah sama Veloz sudah wireless charging, masa Xpander Cross nggak wireless charging? Dan sekarang udah kejawab bos, mobil ini akan menggunakan wireless charging juga. Jadi ya bisa sambil jalan, nggak perlu cari-cari kabel buat charging handphone, tinggal letakkan di di konsol atau di bagian tengahnya yang support buat wireless charging, maka mobil ini akan akan charging secara otomatis mengisi baterainya. Aduh, ini salah satu improve yang menurut saya juga sangat useful dan tentu sangat dibutuhkan. Nah, selanjutnya di sini kalau kita lihat tetap ada USB slotnya 5 volt 2.1 ampere ya. Lalu kemudian ada power outlet lagi di sini kalau misalkan kalian mau extend, anggaplah misalkan di wireless charging udah ada, di USB slotnya juga udah full, butuh tambahan lagi ya tinggal ditambah di sini. Jadi rasanya udah banyak banget, apalagi kalau di baris tengahnya ada colokan charging lagi, di konsol tengahnya, di konsol boxnya atau di bawah armrestnya ada wireless, ada charging lagi, terus bagian baris belakang ada charging lagi. Aduh, menurut saya udah banyak sekali slot charging untuk Mitsubishi Xpander Cross. Lampu depannya, kalau kita lihat juga akan mengadopsi lampu depan daripada Mitsubishi Xpander terbaru, di mana yang bagian sini DRL-nya kelihatan di sini berubah bentuk, berubah warna, atau berubah detail ya. Nah, di sini DRL-nya di bagian dalam sini lampu seinnya. Jadi di positioning lamp-nya atau DRL-nya di situ juga akan disematkan lampu sein. Kalau kita lihat dari gambar ini, keren nggak bos? Menurut saya keren karena memang improvement terakhir daripada Mitsubishi Xpander itu di bagian lampu yang ada di sini. Terus lampu utamanya juga akan menggunakan proyektor. Ada, kalau dia 3 titik kelihatan 2 ya, tapi harusnya 3 titik ya. Untuk lampu utamanya menggunakan proyektor T-shape, mirip dengan yang ada di Mitsubishi Xpander edisi terbaru selain yang GLS yang paling basic. Akan menggunakan lampu proyektor yang ini juga maksimal penerangannya dan tentu penampilannya jadi lebih keren lagi dan lebih garang lagi bosku. Di bagian bawah sini ada fog lamp, yang ini housing fog lampnya kurang lebih sama dengan desain Mitsubishi Xpander Cross yang udah beredar gambarnya itu, kurang lebih sama. Dan ini tentu akan membuat mobil ini jadi kelihatan maco lagi, gagah lagi, garang lagi, dan menarik untuk segera dipakai di jalanan. Dan buat kalian yang mau nginden mobil ini, sekarang belum open inden, tapi ya dicatat aja nomor kontak kita yang ada di deskripsi. Siapa tahu someday udah launching, udah bisa diinden, kalian bisa hubungi kontak kita di deskripsi untuk inden unitnya. Oh ya, by the way, buat kalian yang baru ketemu channel kita, jangan lupa di pojokan sebelah kanan bawah ada tombol subscribe, gambar jempol ke atas, jangan lupa ditekan, dan video kita dibagikan kemana-mana melalui media sosial kalian, serta tuliskan tanggapan kalian di kolom komentar yang ada di bawah sebebas mungkin, selama masih sopan ya. Aduh, bos, kita di Indonesia kok. Nah, terus dari over fender, kelihatan over fendernya beda dengan over fender edisi sebelumnya si Mitsubishi Xpander Cross. Ini lebih tipis, menjawab keluhan selama ini si Xpander Cross itu bannya ngepot ke dalam. Ini pakai over fender yang nggak terlalu gendut, tapi kelihatan tebal kalau kita lihat dari sisi samping. Dari sisi depan kelihatan pipih. Dan ini tentu akan membuat penampilan mobil ini jadi kelihatan lebih kokoh lagi kalau kita lihat dari samping, dari depan, termasuk dari belakang bos. Keren. Menurut saya ini harusnya menjadi jawaban terhadap keluhan-keluhan yang banyak selama ini muncul mengenai Mitsubishi Xpander Cross. Velgnya kelihatan juga berubah. Bannya pakai Ecopia, velgnya berubah. Velgnya tetap menggunakan 2 warna. Kalau kita lihat warna hitam dengan warna silver, dan motifnya berubah daripada Mitsubishi Xpander Cross sebelumnya. Tetap dengan 5 baut pastinya untuk memaksimalkan kekuatan kaki-kaki daripada mobil ini. Lalu kemudian nih kalau kita lihat di bagian bawah lagi nih, velgnya kelihatan banget berubahnya. Di bagian sini warna silver, lalu kemudian di bagian dalamnya di
warnanya dengan warna hitam apa warna gunmetal jadi kelihatan keren. Warna hitam sih menurut saya lebih keren, kontras dan keren. Nah, sebelumnya memang beredar gambar ilustrasi edisi terbaru daripada Mitsubishi Xpander Cross, dan kalau kita lihat dari gambar tadi itu benar-benar memang identik dengan mobil ini. Lampunya, lampu di bawahnya, positioning lampnya, terus nih fog lampnya dengan housingnya itu mirip dengan desain gambar yang tadi kita tunjuk, termasuk over fendernya. Velgnya nggak kelihatan. Nah, ini di bagian belakang juga, dan ini adalah perubahan yang menurut saya cukup banyak yang ada di Mitsubishi Xpander Cross. Kalau desainnya kayak ini, termasuk bagian belakangnya, ini keren banget, SUV banget, dan sangat cocok untuk Mitsubishi Xpander Cross edisi terbaru menurut saya. Nah, sorry batuk. Kalau di render maka akan jadi seperti ini bentukannya. Di sini lampu seinnya, positioning lampnya di bagian bawah, proyektor yang 3 titik itu loh, kemudian paling bawah ada fog lamp, dan desain grill depannya ini benar-benar lebih tough lagi, lebih tangguh, lebih kokoh, lebih gagah lagi kalau kita lihat ketimbang Mitsubishi Xpander Cross yang ada sekarang. Velgnya juga kelihatan nih udah berubah. Jadi nggak tahu nih orang kok tiba-tiba ada muncul gambar kayak ini, siapa yang ngebocorin ya? Karena memang kok identik dengan yang akan produksi, dan menurut saya memang ini desain yang tidak gagal, ini desain yang harusnya berhasil dan harusnya diterima dengan sangat baik oleh calon pembeli daripada Mitsubishi Xpander Cross, termasuk di bagian belakang ini. Keren. Harusnya housingnya ini bagian dalamnya warna hitam aja kali ya, jangan merah semua gitu kan, jangan warna body semua. Tapi it's okay, itu balik ke selera, semua balik ke selera. Karena di bagian depannya juga merah, tapi housing untuk fog lamp bagian dalamnya maksud saya yang harusnya dibuat ada housingnya warna hitam lagi, jadi kelihatan keren. Lampu belakangnya udah pakai T-shape, terus lampu mundurnya pasti pakai LED. Lalu kemudian untuk bagian samping secara siluet masih sama, masih menggunakan basis bodi yang sama dengan Mitsubishi Xpander Cross. Side skirtnya berubah, over fendernya berubah, tebal dari samping pipih kalau kita lihat dari depan, tebal dan tipis. Ya kayak gitulah, nggak tahu gimana ngejelasin detailnya, tapi kurang lebih kayak gitu. Dan ini harusnya menjadi desain yang menarik untuk kalian tunggu-tunggu, si Mitsubishi Xpander Cross edisi terbaru di tahun 2022 untuk area atau tahun pemasaran 2023. Menurut kalian gimana bosku? Ini menarik apa enggak? Silahkan tuliskan di kolom komentar yang ada di bawah. Nggak usah ragu-ragu, nggak usah malu-malu, dan jangan lupa tekan tombol subscribe, gambar jempol ke atas, dan video kita dibagikan kemana-mana, serta tuliskan komentar kalian di kolom komentar yang ada di bawah kalau ada yang ingin kalian tanyakan atau tambahkan. Terima kasih bosku atas atensinya. Mohon maaf kalau ada yang keliru dan salah, dan kita ketemu pada ulasan otomotif seru, menarik berikutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.